Oke, balik lagi di gara-gara bola update episode hari ini. Sorry, 3 hari belakangan ini gue jarang update juga di YouTube karena lu tau sendiri udah mulai kerja ya. Jadi ya agak susah nyari waktu juga buat ngetek itu. Kalau malam udah keburu ngantuk, capek juga. Jadi hari ini karena gue lagi WFH sih ya sempet lah ya bisa take video di sela-sela kerjaan gue. Oke, semalam kita baru aja nonton pertandingan timnas Indonesia lawan Timor Leste. akhirnya kita dapat kemenangan pertama yang dinanti-nanti di SEA Games ya. Setelah pertemuan pertama kita hancur lebur ya. Dihajar habis-habisan sama Vietnam. Semalam kita menang 4-1 lawan Timor Leste ya. Dari line up yang diturunkan kayaknya ada banyak perubahan juga yang diturunkan oleh Sintayong. Kemarin kiper dari sebelumnya Adi Satrio diganti sama yang namanya Hernando Ari ya kan, terus juga backs kita masih tetap sama komposisinya, cuman Firza Andika yang digantiin sama Alvendra Dewanga ya. Back kanan Rio Fahmi tetap bermain ya di starting. Kemudian di depan itu Egy dan Witan ya, Sadilnya di babak kedua kalau nggak salah main. Kemudian di tengah kemarin itu Syahrian yang gantiin posisinya Rahmat Irianto. Banyak yang nanya-nanya kemana sih Rahmat Irianto dan Muhammad Adi Satrio gitu. Ternyata mereka ketika training sebelum match dimulai itu mereka ada sedikit cedera sehingga mereka nggak bisa diturunkan pada laga tadi malam gitu ya. Tapi it's okay lah, masih bisa dihandle sama pemain-pemain yang lain gitu ya. Nah, semalam tuh hampir aja tuh di babak pertama kita kebobolan ya di awal-awal laga gitu ya lewat penalti Timor Leste akibat blunder fatal dari Mark Klok. Itu kalau kita kebobolan, aduh, gua nggak jamin Indonesia akan bisa keluar dari tekanan karena kayak kita itu apa ya? 10 menit pertama tuh kayaknya kita gerasa gerusuk gitu loh. Nggak tenang banget mainnya, pegang bola juga susah gitu ya, sering tertekan malahan gitu ya. Kayaknya teman-teman ini merasa benar-benar terbebani harus menang. Ya iyalah ya harus menang. Kalau kalah ya pulang. Ya gitulah gitu ya. Tapi kegemilangan Hernando Ari berhasil menenangkan hati para netizen ya. Sehingga kita masih imbang gitu ya, kedudukannya 0-0. Sampai akhirnya golnya Egy itu bagus banget ya. Golnya Egy umpan dari jauh hari kok nggak salah. Itu assist jauhnya dari Syahrian tuh. Umpan Syahrian Abimanyu soalnya magic banget. Umpan jauhnya akurat banget, gila. Itu dia pakai teropong kali yang ngepasin gitu, jatuh di kaki temennya gitu. Gila, keren banget Syahrian Abimanyu. Terus juga gol kedua ya. Gol kedua Witan kalau nggak salah. Terus ada juga gol yang berasal dari lemparannya Alfrenda Dewanga ya. Sedikit mengobati kekangenan kita terhadap Pratama Arhan. Dewanga semalam mainnya bagus, crossingnya ya oke lah, nggak ada yang biasa kan dia kalau nendang tuh keluar lah kemana lah gitu ya, nendang bola dari Vietnam sampai ke Jatidiri Semarang gitu. bercanda. Kemarin dia bagus banget, syutingnya bagus juga. Mainnya juga bagus, lemparan ke dalamnya oke. Padahal dia posisi normalnya bukan di back kiri loh, dia jarang main sebagai fullback. Biasa kan main sebagai center back ataupun DM ya. Cuman semalam dia mainnya bagus banget gitu ya. Terus juga Rio Fahmi juga semalam bagus juga mainnya, meningkat lah dari pertandingan pertama. Karena mungkin tadi pertandingan pertama langsung lawan Vietnam ya, dia gugup. Kemarin sih setelah 15 menit pertandingan itu dia udah mulai oke lah permainannya gitu, udah mulai tenang, kalem gitu. Apalagi setelah kita unggul tuh lebih kalem lagi mainnya. Terus juga tengah kita tadi seharian udah Klok ya. Aduh, Klok mungkin apa ya, pelanggaran tidak perlu sebenarnya ya. Tapi ya mungkin karena itu tadi ya, babak pertama kan suka panikan, gerasa gerusu grogi, jadi ya kebawa gitu ke permainan gitu ya. Cuman ya overall ya masih bisa dimaafkan lah. Lu maafin Klok ya. Terus juga Ricky Kambuaya agak kurang kelihatan juga sih sebenarnya Ricky Kambuaya. Tapi mau ke akhir-akhir pertandingan tuh udah cukup oke. Dia kan dapat peluang juga tuh syuting, cuman gagal ya. Duet FK Senika kita ya, Egy dan Witan bermain oke banget, bagus banget Egy ya. Banyak banget dapat peluang Egy gitu, peluang one on one, syuting segala macam. Cuman dapat yang bikin gol cuman satu ya. Aduh, sayang banget. Egy Witan pergerakannya bagus banget. Cuman yang agak menarik kemarin kayaknya Egy tuh dipasang di striker deh, kayak Irfan Jauhari itu kan kita taunya Irfan Jauhari ini striker ya. Cuman kayak Egy gitu yang di depan, bukan Irfan Jauharinya. Malah Irfan Jauharinya agak ke belakang sedikit kayak second striker gitu, ngasih umpan ke depan. Ya gimana ya? Mungkin itu strategi Sintayong kali ya. Gua
kalau misalnya itu Irja yang tidak memahami posisinya kayaknya nggak mungkin. Mungkin itu strategi Sintayong yang emang naruh Egy di posisi depan. Bagus banget sih, bagus banget. Egy mainnya kemarin ya, walaupun banyak umpan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Babak kedua dia ditarik oleh Sintayong ya, digantikan Sadil Ramdhani kok nggak salah ya, digantikan Sadil ya, karena apa namanya, buat jaga-jaga karena kita harus bermain lagi besok lawan Filipina. Jadi pemain-pemain ini harus, waktu bermainnya harus diatur lah gitu ya. Witan seperti biasa, gue paling seneng tuh kalau lihat Witan main, dah makin hari itu permainannya makin bagus. Kayak dia gerakannya nggak banyak gerakan yang mubazir gitu ya, nggak banyak tekuk-tekukannya. Kayak kemarin tuh dapat umpan gol dari umpan yang gol kedua atau ketiga, gol keduanya gitu nggak salah, yang dia dapat umpan silang dari Sadil, terus dia langsung syuting ke gawang gitu. Kalau kan banyak tuh pemain yang dapat umpan umpan trupas atau umpan cutback gitu kan, ditahan dulu terus di backnya dilewatin dulu baru disyuting. Kalau kemarin kan Witan dia dapat dari Sadil, dia langsung syuting aja gitu. Nah keputusan-keputusan kayak gitu tuh yang seneng gue lihat dari Witan tuh. Kayak kemarin di AFF kan dia dapat passing dari Asnawi, langsung di syuting gitu. Nah yang kayak gitu tuh yang bikin kangen tuh lihat aksinya Witan ya. Berbahaya banget emang dia mainnya juga. Golnya satu sundulan, satu umpan cutback seperti biasa, yang golnya yang Witan banget gitu ya. Satu lagi gol dari pemain senior Farudin Arianto ya, dia membalas kesalahan di pertandingan pertama yang dia blunder parah, nggak bisa ngeblok tendangan pemain Vietnam. Kemarin dia bikin gol tapi tanpa selebrasi sih ya. Nah Timor Leste sempat memperkecil kedudukan juga tuh. Nah, kita kan biasa kan gitu ya, kita tuh kalau dalam berada dalam tekanan sulit untuk keluar gitu ya, sulit untuk keluar dari tekanan gitu, mengembangkan pemain. Tapi kalau udah unggul gitu ya, kayak kesannya kayak mengentengkan lawan gitu. Lawan bawa bola agak kita biarin aja gitu. Nah itu yang kayak gitu tuh kadang-kadang ngebunuh kita tuh, yang sering bikin kita gagal tuh yang kayak gitu tuh. Aduh jangan sampai dah lawan Filipina nggak boleh lagi sia-siain peluang, meremehkan lawan, yang benar-benar harus fokus sepanjang pertandingan ya. Aduh kacau. Kalau kemarin kita kebobolan duluan tuh, wah gua nggak yakin gua kita bisa menang. Pasti makin panik dan ngerasa gerusu mainnya gitu ya. Nah kemarin banyak juga ada netizen yang bilang di Twitter gara-gara bola ya, tuh kayak yang terlihat dari Indonesia sekarang tuh kayak kita parkir bis, kita nggak bisa bertahan gitu ya. Kalau main terbuka kita nggak bisa bikin gol gitu ya. Kemarin kita coba main terbuka ya, banyak sia-siain peluang juga, cuma bisa bikin 4 gol. Nah makanya setelah pertandingan, pasca pertandingan tuh Sintayong memberikan komentar bahwa dia nggak puas sama sekali gitu ya, nggak puas sama sekali dengan skornya. Terus juga kan karena ini SEA Games sangat mempengaruhi ya, selisih gol itu sangat mempengaruhi ya. Sekarang kita masih selisih gol kita tuh 0, karena di pertandingan sebelumnya kan kita kebobolan 3 ya, kemarin kita bikin 4 kebobolan 1 ya, selisih gol kita 0 gitu ya. Kita masih punya tabungan 2 pertandingan lagi sih, cuman ya lawannya kan nggak segampang Timor Leste lah gitu ya. Filipina dan Myanmar udah 2 kali menang. Filipina kemarin nahan imbang Vietnam gitu ya. Terus juga kemarin mainnya sampai menit-menit akhir tuh lawan Myanmar bagusnya kan ya, nggak boleh nyanyiin peluang lagi gitu ya. Terus juga sebenarnya lawan Timor Leste ini kan track record kita juga nggak bagus sebenarnya di SEA Games. Kita nggak pernah yang namanya menang besar. Kemarin aja tuh kita baru menang besar di SEA Games. Biasanya di SEA Games itu waktu 2013 kita malahan imbang sama mereka 0-0. 2017 kita cuma menang 1-0. Kemarin semalam kita menang banyak lah, 4-1 ya, lumayan lah ya. Jadi Timor Leste menjadi tim pertama yang gugur di cabur sepak bola SEA Games. Kita masih punya peluang lah. 2 pertandingan berikutnya harus menang. Lawan Filipina, lu tahu sendiri Filipina waktu main lawan Vietnam gimana? Parkir tronton, parkir pesawat, parkir kapal pesiar, semua ditaruh di lini pertahanannya. Vietnam gak bisa ngapa-ngapain. Cuman kemarin kayaknya pas lawan Myanmar dia lupa deh bawa trontonnya. Pertahanannya ampas banget. Udah unggul 2-1, malah kebobolan jadi 3-2. Aduh, kacau. Ya mungkin efek itu ya. Kan kalau di SEA Games ini kan kemarin kan kita sempat rehat lama tuh. Cuman setelah lawan Timor Leste ini kan kita cuma jeda sehari main lagi. Nah, Filipina mungkin kemarin kan setelah laga berat lawan Vietnam, dia cuma istirahat sehari langsung main lagi. Nah itu mungkin ketika dia lawan Myanmar yang punya istirahat lebih lama, dia tuh lebih capek kali ya, udah lemes gitu kan. Lawan Vietnam tenaganya dihabisin semua. Tapi ya gitulah ya, yang namanya pertandingan yang jeda waktunya sedikit kayak SEA Games kan cuma 3 minggu ya, jadi harus dipepet-pepetin semua gitu ya pertandingannya. Oke, apalagi ya? Lawan Filipina hari Rabu besok gitu ya, kemudian lawan Myanmar terakhir ya. Myanmar kan akan ketemu Vietnam nih.
kalau kita menang lawan Filipina besok gitu ya, pertandingan sesungguhnya adalah ketika nanti melawan Myanmar gitu ya. Kalau kita kalkulasi Myanmar juga kalah lawan Vietnam, berarti nanti kita posisi poinnya kita akan sama gitu dengan Myanmar. Jadi hanya kemenangan atau selisih gol yang banyak yang akan membawa kita lolos ke semifinal. Kalau misalnya kita imbang lawan Myanmar gitu ya, selisih gol lah yang akan membawa kita ke babak semifinal. Nah itu tuh yang harus benar-benar di apa namanya dipegang sama teman-teman di timnas gitu ya, nggak boleh lagi nyanyain peluang, bikin gol sebanyak mungkin gitu. Buat Sintayong kemarin juga bilang gitu ya di press conference gitu, dia akan mencoba menyiapkan pemain lebih baik lagi untuk menatap laga melawan Filipina gitu ya. Dia merasakan bahwa timnas semakin berkembang, dan dia juga bilang Elkan Bagot akan segera bergabung gitu ya, akan segera bergabung dengan tim nasional, tapi nggak tahu kapan. Gue juga nggak tahu kapan dia ke Vietnam gitu, nggak ada informasi sama sekali gitu ya. Kemarin juga Kapten Asnawi Mangkualam sudah bermain di babak kedua ya. Dia kan pertandingan lawan Ansan kemarin cedera ya. Jadi mungkin Sintayong nahan dia sedikit gitu ya biar dia main di babak kedua. Jadi biar tenaganya nggak terlalu habis nanti untuk ketika bertemu dengan lawan berat seperti Filipina. Mainnya bagus banget, ngotot. Terus dia juga sempat ngasih instruksi juga semangat buat teman-teman tuh, aura kaptennya kelihatan ya kalau Asnawi main ya. Dia ngasih instruksi buat teman-temannya biar semangat. Kemarin juga Marcelino main lagi, cuman Marcelino mungkin karena masih muda kali ya, terus banyak juga yang komen pergerakannya mungkin agak lambat sedikit, jadi ketika bertemu tim dengan pace permainan cepat dia mungkin agak kewalahan gitu. Nah, itu mungkin kemarin saran saya lebih meningkatkan lagi ininya, gaya bermainnya mungkin lebih taktis, lebih cepat dalam mengasih umpan-umpan bola, karena dia stylish banget kan, jadi dia ngelihat dulu, ngebaca dulu, baru dia kasih umpan. Terus Ronaldo Joybera juga kemarin dikasih kesempatan ya, belum terlihat sih ininya gimana, pergerakannya seperti apa gitu ya. Ya masih ya banyak, masih lari-lari gitu ya, cari-cari peluang gitu, cuman belum kelihatan gerakan-gerakan mematikannya seperti apa. Bahkan kemarin dia dapat kartu kuning ya karena hampir berantem sama pemain Timor Leste gara-gara pelanggaran. Tapi ya oke lah. Salut juga buat Sintayong berani menurunkan pemain-pemain kayak Marcelino dan Ronaldo. Apalagi Ronaldo 17 tahun loh ya. Udah diturunkan gitu ya di level permainan yang intensitasnya cukup tinggi. Semoga dia makin membaik. Oke. Sekian mungkin video update GGB update untuk hasil Timor Leste ini ya. Happy banget. Cuman kita masih punya 2 lawan berat lagi. Oke? Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa dukung timnas. Oke, gua pamit. Ciao.